2, 3, lanjut. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kali ini kita bertemu lagi dalam Carito Bersama Bawaslu Kabupaten Agam yang ingin berbagi cerita tentang peranan masyarakat dalam pengawasan pemilu atau yang lebih dikenal dengan pengawasan partisipatif. Sudah hadir kesempatan kali ini yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Fitrimen SPT MH. Terima kasih sudah hadir bersama kita Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Fitrimen SPT MH yang sudah meluangkan waktunya bersama kita dalam Carito Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Baik Pak, jadi Bawaslu itu kan sering dikaitkan dengan tagline-nya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan pemilu. Jadi dalam mengawasi pemilu masyarakat selalu Bawaslu bersama dengan masyarakat atau yang dikenal dengan pengawasan partisipatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif itu, Pak? Terima kasih. Jadi mungkin kalau kita urai dari apa yang disampaikan di awal tadi sesuai dengan tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bagaimana Bawaslu bersama rakyat kan seperti itu, bersama rakyat awasi pemilu. Makanya tentu Bawaslu memiliki strategi sesuai dengan tagline tadi, melibatkan masyarakat. Nah, salah satu strategi itu adalah pengawasan partisipatif tadi. Jadi pengawasan pemilu partisipatif artinya rakyat dilibatkan secara aktif untuk melakukan pengawasan pemilu tadi. Iya. Jadi rakyat dilibatkan secara aktif melakukan pengawasan pemilu. Nah, bagaimana caranya? Sementara undang-undang kita kan sudah mengatur bahwasanya yang berwenang melakukan pengawasan pemilu itu adalah Bawaslu dan jajarannya. Kemudian bagaimana rakyat dilibatkan di sana? Kalau kemudian kita urai lagi sesuai kewenangannya, Bawaslu misalnya melakukan penanganan pelanggaran itu, proses penanganan pelanggaran itu kan berawal dari yang pertama temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, dan kedua berdasarkan laporan yang disampaikan. Nah, jadi titik beratnya ke laporan ini. Bagaimana masyarakat mau melaporkan misalnya dugaan pelanggaran yang terjadi sementara mereka tidak mengetahui tahapan pemilunya, mereka tidak tahu, aturannya tidak tahu, ketentuan larangan dan sanksinya tidak tahu dan tidak peduli. Artinya laporan yang seharusnya disampaikan ketika tidak ada pengawas pemilu di tempat itu atau pada saat pengawas pemilu tidak mengetahui peristiwa itu, kita yakin masyarakat mengetahui karena objek yang dijadikan pelanggaran contohnya dalam politik uang misalnya. Nah, tentu sasarannya kan masyarakat. Artinya ada yang mengetahui, sementara pengawasnya tidak mengetahui. Nah, karena ada pintu masuk penanganan pelanggaran itu melalui laporan, seharusnya ada yang melaporkan. Nah, bagaimana masyarakat mau melaporkan sementara mereka nggak tahu aturannya seperti apa, kemudian tahapannya nggak tahu, larangannya mereka nggak tahu, sanksinya nggak tahu, sehingganya pengawasan yang kita harapkan melalui masyarakat, misalnya ketika terjadi dugaan pelanggaran itu pintu masuknya adalah melalui laporan itu tidak terjadi. Makanya Bawaslu berkaitan dengan hal itu memiliki strategi yang tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu mengetahui proses yang berjalan itu bukan hanya berkaitan dengan tahapannya saja atau hari pemungutan suara datang ke TPS saja. Tapi di setiap tahapan itu ada aturan yang mengaturnya, ada larangan dan sanksi yang mengikatnya, sehingga kalau masyarakat mengetahui itu mereka juga tahu harus lakukan apa. Mereka harus melaporkan kemana, mereka juga harus tahu ada pengawas pemilu. Nah, mereka juga harus mengetahui di setiap tingkatan itu ada pengawas pemilu, kemudian ke pengawas pemilu terdekat itu bisa mereka melapor kalau mereka mengetahui ada dugaan pelanggaran misalnya. Pak, jadi untuk hal-hal seperti itulah kemudian perlu
sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mentransfer pengetahuan ke masyarakat sehingga nanti masyarakat juga kritis terhadap tahapan yang berlangsung. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu? Kalau di tingkat provinsi, tentu Bawaslu Provinsi menggandeng berbagai mitra strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan pengawasan pemilu partisipatif ini, misalnya perguruan tinggi, kemudian organisasi kemasyarakatan, termasuk juga mitra strategis lainnya, stakeholder di pemerintahan misalnya, termasuk juga melakukan pembinaan ke Bawaslu Kabupaten Kota, sehingga di tingkat Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota juga melakukan hal yang sama dengan mitra strategis dan stakeholder terkaitnya lainnya di tingkat Kabupaten Kota untuk melakukan langkah-langkah sehingga masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat itu bisa dilibatkan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Oke. Dari sekian banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu itu, Pak. Apa kira-kira hambatan atau hambatan atau yang mencegah terjadinya sehingga tingkat partisipasi masyarakat itu rendah atau menurun gitu, Pak? Mungkin kalau menurut saya ini bukan hambatan, tapi ini tantangan. Jadi mungkin dalam tanda kutipnya, mungkin kalau bahasanya hambatan bagi kita itu adalah tantangan. Bagaimana hal-hal seperti itu bisa kita atasi, kita lewati. Misalnya tidak seluruh kelompok masyarakat itu proaktif mau terlibat misalnya. Nah, itu kan hambatannya. Tapi bagi kita itu kan tantangan. Apa yang kita lakukan supaya mereka proaktif, mau diikutsertakan dan dilibatkan. Makanya langkah-langkah seperti itu kita lakukan secara formilnya, misalnya dengan membuat MOU atau melalui perjanjian kerjasama melalui berbagai kelompok dengan berbagai kelompok tadi, supaya hambatan atau tantangan tadi bisa kita atasi. Artinya masyarakat yang tidak peduli, kita bersosialisasi, kita sampaikan apa kepentingan kita dan apa kepentingannya bagi masyarakat secara umum kalau mereka mau terlibat misalnya dalam pengawasan pemilu tadi, supaya tidak ada kecurangan, supaya tidak ada ketidakpercayaan dan legitimasi setelah pemilu itu selesai muncul dari masyarakat. Nah, kita sampaikan hal-hal seperti itu sehingga masyarakat juga memahami rupanya dalam proses demokrasi yang berjalan itu peran mereka ada dan penting. Karena mungkin saja hambatan bagi kita selama ini masyarakat itu tidak proaktif karena mereka beranggapan peran dan kepentingan buat mereka itu apa. Padahal secara konstitusional mereka itulah pemilik kedaulatan. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Ya, Pak. Nah, jadi Bawaslu RI pernah mencanangkan bahwasanya ada 7 program pokok pengawasan. Jadi bagaimana perkembangan hal tersebut di Sumatera Barat? Sebenarnya apa yang sudah digagas di awal itu tentu secara maksimal ingin kita lakukan, bukan hanya di provinsi tapi di kabupaten kota juga. Tapi kemudian ketika pandemi COVID-19 di tahun 2020 muncul, tentu ada hal-hal yang mesti harus disesuaikan. Jadi harus disesuaikan bentuk kegiatannya. Misalnya sepanjang tahun 2020 kemarin itu di tahapan pilkada serentak yang berlangsung banyak aktivitas kita yang secara daring. Nah, kemudian bagaimana kita menyesuaikannya? Tapi secara umumnya tetap kita lakukan, tapi mungkin disesuaikan dengan kondisi. Caranya disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Dan kedepannya tetap kita akan lakukan, tetap dengan memperhatikan bagaimana perkembangan COVID-19 ini. Ya. Nah, salah satu 7 pojok pengawasan yang dicanangkan oleh Bawaslu itu kan ada Saka Adiaska Pemilu. Gitu. Bagaimana perkembangan Saka Adiaska Pemilu di Sumatera Barat? Gitu. Jadi kita kan dari awal menginginkan selain di kabupaten kota terbentuk Saka juga di tingkat provinsi. Makanya diawali dengan kita mendorong Bawaslu Kabupaten Kota untuk membentuk Saka Adiaska Pemilunya masing-masing. Kemudian baru nanti di tingkat provinsi. Tapi sampai saat ini memang belum seluruh kabupaten kota yang
membentuk Saka Adiastanya. Walaupun begitu sebenarnya di tingkat provinsi pun sudah bisa untuk membentuk Saka Adiasta saat ini, karena sudah beberapa kabupaten kota sudah terbentuk Saka Adiastanya. Tapi kita tentu menunggu bagaimana petunjuk dari Bawaslu RI selanjutnya, karena direncanakan Bawaslu RI pertama akan melakukan MOU dan perjanjian kerjasama dengan pramuka di tingkat nasional dulu, baru kita lakukan di provinsi. Tapi langkah-langkah sudah kita lakukan untuk persiapan itu, dan tinggal menunggu waktu ketika kita sudah bisa melakukannya akan kita lakukan. Nah Pak, berkaitan dengan adanya Saka Adiasta yang sudah ada dibentuk di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat, jadi apa kontribusi yang diberikan Saka itu terkait pengawasan pemilu itu? Mungkin kita bisa mengukurnya dari pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin. Jadi daerah-daerah yang memiliki Saka Adiasta pemilu tentu memiliki indikator terkait dengan hal itu, keterlibatan pramuka dalam tanda kutip dalam pengawasan pemilu, membantu peran-perannya pengawas pemilu pada waktu itu. Dan kita perhatikan tentunya dengan adanya Saka Adiasta ini, pengawasan pemilu akan menjadi bisa lebih maksimal kita lakukan, karena banyak kelompok juga nanti bisa terlibat di sana, sekolah, perguruan tinggi secara tidak langsung, termasuk kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Karena pramuka juga ada di tempat-tempat itu. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Saya minta apa himbauan Bapak terkait pengawasan partisipatif ini dalam menyongsong pemilu 2024. Ya, tentunya kita berharap, jadi bukan himbauan, tentunya saya berharap atas nama lembaga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, tentunya Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Barat bisa secara maksimal melakukan langkah-langkah pelibatan berbagai mitra strategis dalam persiapan kita menghadapi pemilu tahun 2024 nanti, sehingga ketika tahapan pemilu 2024 itu berjalan, masyarakat itu sudah mengetahui dan memahami apakah berkaitan dengan tahapannya, berkaitan dengan aturannya, karena ini kan berbeda dengan pemilu dan pilkada sebelumnya, karena ini pertama kali kita melakukan pemilu dan pilkada secara serentak di tahun yang sama secara nasional. Nah, jadi ini tentu perlu upaya dan langkah-langkah yang lebih berat lagi dibanding pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Apalagi pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir, tentunya kita juga harus memiliki strategi seperti apa pengawasan yang akan kita lakukan nantinya kalau pandemi ini juga belum berakhir. Termasuk bagaimana pelibatan masyarakat. Kalau sebelum ini mungkin kita lakukan secara tatap muka, tapi ketika tatap muka tidak bisa dilakukan, kita melakukan dengan media yang lain. Tapi tentu capaian, walaupun dilakukan dengan cara dan bentuk yang lain, capaian dari kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kita lakukan terhadap masyarakat secara partisipatif tadi tetap sesuai harapan, apakah secara daring atau termasuk keinginan masyarakat untuk ikut dalam pengawasan itu nanti. Ini yang kita dorong, dan ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat, makanya persiapan kita mulai dari sekarang. Jadi sebelum tahapan itu dimulai, kita sudah melakukan persiapannya, dan di tahapan berjalan nanti kita juga bisa mengevaluasi langkah apa yang paling tepat nantinya kita tahapan berjalan. Sahabat, itulah tadi bincang bersama Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Efitrimen SPTMH. Sahabat, siapapun dirimu, dimanapun dirimu berada, kami tunggu partisipasimu dalam penyelenggaraan pemilu di masa yang akan mendatang. Saya Zul Adli dan Bapak Surya Efitrimen SPTMH. Jaga kesehatan, jaga demokrasi, patuhi protokol kesehatan.